Banyak yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Jika Anda sampai pada pesan ini, itu bukanlah sebuah kebetulan. Tidak ada yang benar-benar terjadi secara acak bagi jiwa yang terpilih. Anda dituntun untuk berada di sini karena jauh di dalam hati, Anda sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam diri Anda. Sejak lama, Anda merasakan tanggung jawab yang tidak semua orang pikul. Mungkin Anda belum selalu memahaminya, namun jauh di dalam diri, Anda tahu bahwa Anda memang ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Pesan ini bukan untuk semua orang. Ini ditujukan khusus bagi jiwa-jiwa terpilih, jiwa langka yang membawa misi khusus di dunia ini. Jika Anda bukan bagian dari mereka, kata-kata ini mungkin terdengar biasa. Namun bagi Anda yang terpilih, pesan ini akan terasa seperti kunci yang membuka pintu yang memang selalu ditakdirkan untuk Anda masuki. Bertahanlah sampai akhir, karena apa yang akan diungkapkan dapat mengubah arah perjalanan batin Anda. Inilah rahasia yang akan membantu Anda menjaga kekuatan diri, melangkah dengan kebijaksanaan, dan terlindungi dalam perjalanan Anda. Misi Anda terlalu penting untuk diabaikan, dan kekuatan yang berseberangan terlalu besar untuk dihadapi tanpa persiapan. Sekarang, mari kita mulai. Pentingnya menjaga rahasia bagi jiwa terpilih. Sebagai jiwa yang terpilih, ada hal-hal tertentu yang harus Anda jaga untuk diri sendiri. Mungkin Anda sudah merasakannya secara naluriah. Orang-orang di sekitar Anda bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Sebagian akan tertarik pada cahaya Anda, sementara sebagian lain mungkin merasa terancam olehnya. Tidak semua orang memiliki niat baik, dan tidak semua bisa memahami jalan yang Anda tempuh. Itulah mengapa pelajaran pertama adalah pentingnya menjaga rahasia. Menjaga rahasia di sini bukan berarti berbohong, melainkan memiliki kebijaksanaan, mengetahui apa yang pantas dibagikan, dan kepada siapa. Ini sangat penting demi perlindungan Anda, baik secara batin maupun emosional. Ada kebenaran, wawasan, bahkan kerentanan tertentu yang memang hanya diperuntukkan bagi Anda sendiri, atau hanya bagi sedikit orang yang benar-benar bisa dipercaya. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang akan memahami. Ada yang akan meremehkan, ada yang akan meragukan, bahkan ada yang bisa memutarbalikkan kata-kata Anda untuk melawan Anda. Jiwa-jiwa terpilih seringkali disalahpahami, dan dalam salah paham itu tersimpan potensi bahaya. Anda membawa mutiara batin berupa kebijaksanaan, anugerah, serta cahaya kesadaran yang tidak semua orang siap menerimanya atau menghargainya. Itulah mengapa Anda perlu melindunginya. Tidak semua bagian dari perjalanan Anda harus ditunjukkan kepada mereka yang belum berada pada frekuensi yang sama. Rahasia pertama, lindungi wawasan batin Anda. Wawasan batin yang Anda terima adalah sesuatu yang suci dan berharga. Tidak setiap pencerahan yang Anda alami layak untuk dibagikan secara terbuka, terlebih kepada mereka yang belum mampu melihatnya. Sebagai jiwa terpilih, Anda akan menerima kebijaksanaan yang mungkin dianggap aneh, berlebihan, atau bahkan ditertawakan oleh orang lain. Bukan karena Anda salah, melainkan karena mereka belum siap memahami apa yang telah terungkap kepada Anda. Anggaplah wawasan Anda seperti sebuah harta karun. Harta ini bukan untuk percakapan kasual atau sekadar memenuhi rasa ingin tahu orang lain. Wawasan itu adalah hadiah dari sumber kehidupan yang diberikan untuk menuntun dan menguatkan Anda di sepanjang perjalanan. Jika dibagikan sembarangan, kebenaran itu bisa diremehkan, disalahpahami, atau bahkan diputarbalikkan sehingga melukai Anda. Karena itu, rawatlah setiap pencerahan batin seperti menjaga permata yang berharga. Biarkan ia menuntun Anda pada waktunya, dan bagikan hanya kepada mereka yang benar-benar mampu menghargai dan menerima cahayanya. Akan ada saat ketika intuisi batin mendorong Anda untuk berbicara, dan Anda akan tahu kapan waktunya tepat. Namun, sampai saat itu tiba, jagalah wawasan Anda dengan hati-hati. Percayalah pada pengetahuan batin. Kebijaksanaan ini diberikan kepada Anda dengan tujuan tertentu, dan salah satu tujuannya adalah agar Anda melindunginya sampai tiba waktunya untuk diungkapkan di tempat dan momen yang sesuai. Jika Anda pernah merasa disalahpahami setelah membagikan sesuatu yang mendalam dan penuh makna, inilah alasannya. Dunia belum siap menerima semua yang Anda ketahui. Jalan seorang jiwa terpilih bukanlah jalan yang mudah, dan sebagian tantangannya berasal dari membawa pengetahuan yang belum siap dipahami oleh orang lain. Namun tidak apa-apa, Anda tidak hadir untuk meyakinkan semua orang. Anda hadir untuk memenuhi misi Anda, dan bagian dari misi itu adalah mengetahui kapan harus diam. Rahasia kedua, simpan kerentanan Anda.
Rahasia kedua yang harus dijaga sebagai jiwa terpilih adalah kerentanan Anda. Ya, bahkan jiwa terpilih pun memiliki kelemahan. Anda mungkin dipandu dengan kebijaksanaan yang tinggi, tetapi Anda tetap manusia dan manusia bisa merasakan ragu, takut, atau kelelahan. Kerentanan ini tidak seharusnya diperlihatkan kepada semua orang. Mengapa? Karena tidak semua orang akan memberikan belas kasih. Justru sebaliknya, banyak yang akan menggunakan momen kelemahan Anda untuk menyerang, baik secara emosional maupun batiniah. Kita hidup di dunia di mana energi adalah mata uang. Ketika Anda menunjukkan kerentanan kepada orang yang salah, Anda membuka diri untuk terkuras. Ada jiwa-jiwa yang bergantung pada energi orang lain, dan mereka tertarik pada cahaya jiwa terpilih bukan untuk menghargainya, melainkan untuk meredupkannya. Karena itu, Anda harus berhati-hati dalam memilih siapa yang layak menerima kepercayaan dari hati Anda. Dunia ini penuh dengan orang yang tampak mendukung di depan, tetapi berbicara berbeda di belakang. Jika mereka tahu celah Anda, mereka akan menggunakannya. Bukan berarti Anda harus menyembunyikan kemanusiaan sepenuhnya. Tidak, kita semua membutuhkan momen keterhubungan. Kita semua membutuhkan seseorang yang bisa melihat kita pada saat paling rapuh dan tetap menawarkan cinta serta dukungan. Tetapi orang-orang seperti itu sangat jarang. Mereka bukanlah banyak orang. Mereka adalah individu yang hadir melalui bimbingan batin, melalui intuisi, dan melalui waktu yang membuktikan kesetiaan mereka. Jangan sembarangan memberikan hati Anda. Belajarlah untuk membagikan perjuangan hanya kepada mereka yang benar-benar terbukti layak. Sementara itu, jagalah ruang batin terdalam Anda dari orang-orang yang akan menggunakan rasa sakit Anda untuk kepentingan mereka sendiri. Anda, jiwa terpilih, membawa misi agung. Wawasan dan kerentanan yang Anda bawa adalah sesuatu yang suci dan tidak untuk semua orang. Saat melanjutkan perjalanan ini, ingatlah kebenaran ini. Tidak semua telinga siap mendengar, dan tidak semua hati siap memahami. Lindungilah apa yang telah dipercayakan kepada Anda. Rahasia ketiga, jaga energi Anda seperti menjaga api suci. Sekarang mari kita berbicara tentang energi Anda. Pernahkah Anda menyadari bahwa orang-orang tampak tertarik kepada Anda, seakan mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda? Itu karena sebagai jiwa terpilih, energi Anda beresonansi dengan cara yang unik. Anda membawa cahaya di dalam diri yang mungkin tidak sepenuhnya dimengerti orang lain, tetapi mereka bisa merasakannya. Inilah yang menjadi anugerah sekaligus beban. Energi Anda adalah mata uang batin. Ia adalah bahan bakar yang menggerakkan misi Anda. Cahaya ini adalah kekuatan inti yang memberi kehidupan pada langkah-langkah Anda, membimbing Anda, dan menyentuh orang-orang di sekitar Anda. Itulah mengapa Anda harus menjaga energi ini dengan penuh kesadaran seperti menjaga nyala api suci yang tidak boleh padam. Namun, inilah kenyataannya. Ada orang-orang, bahkan energi tak kasat mata, yang berusaha menguras energi Anda. Mereka adalah orang-orang yang selalu tampak membutuhkan sesuatu dari Anda, tetapi tidak pernah memberi apapun sebagai gantinya. Mereka datang dengan masalah, dengan energi negatif, dengan drama, dan tanpa disadari menarik dari cadangan batin Anda. Mereka melihat cahaya dalam diri Anda, tetapi alih-alih terinspirasi untuk menemukan cahaya mereka sendiri, mereka justru mencoba menyerap milik Anda. Bukan kebetulan jika Anda merasa lelah setelah berinteraksi dengan orang tertentu, itu bukan sekadar imajinasi. Itu adalah sinyal dari batin Anda bahwa energi Anda sedang terkuras. Pahami ini. Anda tidak berkewajiban untuk memberikan diri kepada semua orang. Ya, Anda memiliki panggilan untuk melayani, tetapi Anda juga harus bijaksana. Tidak semua orang yang mendekati Anda layak menerima energi Anda. Beberapa hanya datang untuk mengambil, menguras, dan meninggalkan Anda dalam keadaan kosong. Inilah mengapa menjaga energi menjadi salah satu rahasia terpenting bagi jiwa terpilih. Tanpa perlindungan, Anda akan merasa lemah, terkuras, dan kehilangan kekuatan untuk menyelesaikan misi yang telah ditetapkan bagi Anda. Bagaimana cara menjaga energi Anda? Pertama, sadari saat Anda sedang terkuras. Dengarkan tubuh Anda, perhatikan emosi Anda, dan rasakan bisikan batin Anda. Ketika Anda merasa berat, lelah, dan kosong setelah bersama seseorang, itu adalah tanda. Intuisi Anda ada untuk alasan tertentu. Percayalah padanya. Jika seseorang selalu membuat Anda merasa lebih buruk daripada sebelumnya, berarti mereka tidak mendukung pertumbuhan batin Anda. Saatnya mengambil jarak. Kedua,
Latih seni mengatakan tidak. Sebagai jiwa terpilih, Anda sering terdorong untuk menolong, menyembuhkan, dan membimbing. Itu memang bagian dari sifat Anda. Tetapi ingat, bahkan penyembuh pun membutuhkan istirahat. Anda tidak bisa menuangkan dari cawan yang kosong. Mengatakan tidak bukan berarti egois. Itu berarti bijaksana. Batasan ini melindungi energi Anda agar dapat digunakan untuk hal-hal yang benar-benar penting bagi mereka yang tulus menghargai dan bagi perjalanan batin Anda sendiri. Ketiga, selektiflah dalam memilih siapa yang boleh masuk ke lingkaran terdalam Anda. Tidak semua orang layak mendapatkan akses pada kehadiran dan energi Anda. Orang-orang terdekat Anda seharusnya mereka yang mengangkat Anda, memberi energi positif, dan menghormati kesucian jalan yang Anda tempuh. Kelilingi diri dengan mereka yang mendukung pertumbuhan Anda, bukan yang menghisap energi untuk kepentingan pribadi. Ingatlah, bahkan dalam kehidupan para pembawa cahaya, ada lingkaran kepercayaan yang terjaga, dan tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Dari situlah kita belajar pentingnya memilih dengan bijaksana siapa yang boleh hadir di ruang emosional dan spiritual kita. Rahasia keempat, jagalah kehadiran Anda sebagai sesuatu yang suci. Sekarang mari kita melangkah lebih dalam. Selain energi, mari kita bicarakan tentang kehadiran Anda. Kehadiran diri Anda, esensi siapa Anda sebenarnya, adalah sesuatu yang suci. Ini bukan hanya tentang energi yang Anda berikan, tetapi juga tentang ruang yang Anda tempati di dunia. Kehadiran Anda membawa makna, tujuan, dan kekuatan yang lebih tinggi. Sebagai jiwa terpilih, Anda harus memahami betapa kuatnya kehadiran itu. Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan lalu merasakan suasana berubah? Atau hanya dengan beberapa kata yang Anda ucapkan, semua perhatian tertuju kepada Anda? Itu karena kehadiran Anda bersifat magnetis. Sadar atau tidak, Anda membawa aura yang memengaruhi setiap ruang yang Anda masuki. Ini bukan kebetulan, ini bagian dari panggilan Anda. Namun, dengan kehadiran yang besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Tidak semua orang pantas berbagi ruang dengan Anda. Mungkin terdengar keras, tetapi itu adalah kenyataan. Sebagai jiwa terpilih, Anda memang dibedakan untuk tujuan yang lebih tinggi, dan tidak semua orang mampu menerimanya. Ada yang merasa terintimidasi oleh kehadiran Anda, ada yang iri, dan ada pula yang mencoba meredupkan cahaya Anda karena merasa terancam oleh keberadaan Anda. Inilah alasan mengapa Anda harus lebih sadar terhadap ruang yang Anda masuki dan orang-orang yang Anda izinkan untuk berbagi kehadiran dengan Anda. Bagaimana cara melindungi kehadiran Anda? Pertama, berhati-hatilah dengan lingkungan tempat Anda berada. Ada tempat-tempat yang membawa energi negatif, dan sebagai jiwa terpilih, Anda lebih peka terhadap energi-energi tersebut dibanding kebanyakan orang. Memasuki lingkungan yang penuh dengan permusuhan, kecemburuan, atau kegelapan batin dapat memengaruhi Anda secara mendalam. Kehadiran Anda mungkin mampu mengubah suasana, tetapi juga bisa diserang oleh energi yang ada di sana. Lindungi diri Anda dengan bijaksana, dengan memilih di mana Anda berada, dan dengan siapa Anda menghabiskan waktu. Kedua, pahamilah bahwa kehadiran Anda adalah sebuah anugerah. Tidak semua orang berhak merasakannya. Ini bukan tentang kesombongan, melainkan tentang menjaga kesucian diri Anda. Anda tidak akan melemparkan permata berharga ke lumpur. Jadi mengapa menempatkan kehadiran Anda dalam hubungan atau lingkungan yang justru meredupkan cahaya Anda? Pilihlah dengan bijak. Anda tidak hadir untuk menjadi teman semua orang, pendengar semua keluh kesah, atau penuntun setiap orang. Misi Anda terlalu penting untuk itu. Ketiga, rangkullah kekuatan kesendirian. Sebagai jiwa terpilih, akan ada saat-saat di mana Anda perlu menarik diri dari dunia untuk mengisi ulang energi, menyelaraskan kembali dengan sumber kehidupan, dan melindungi kehadiran Anda agar tidak terlalu terekspos. Kesendirian bukanlah kesepian. Itu adalah bentuk perlindungan batin. Dalam kesendirian, jiwa Anda memperbarui diri, menerima pencerahan baru, dan menguat untuk perjalanan berikutnya. Jangan takut mengambil waktu untuk diri sendiri. Justru hal itu sangatlah penting. Kehadiran Anda memang kuat, tetapi ia juga membutuhkan perlindungan dan pembaruan. Kesendirian adalah kunci bagi pembaruan itu. Jiwa-jiwa terpilih, energi dan kehadiran Anda adalah aset paling berharga. Itu adalah fondasi kekuatan batin Anda, misi Anda, serta kemampuan Anda untuk membawa pengaruh bagi dunia. Namun, keduanya bisa rapuh bila tidak dijaga. Anda harus melindungi energi dengan kebijaksanaan
dan memperlakukan kehadiran sebagai karunia suci yang memang seharusnya dihormati. Tidak semua orang layak mendapat akses pada diri Anda. Tidak semua lingkungan mendukung pertumbuhan Anda. Dengan menetapkan batasan, melatih kebijaksanaan, dan merangkul kekuatan kesendirian, Anda menjaga inti sejati diri Anda. Dengan begitu, Anda akan tetap kuat untuk menjalankan misi agung Anda. Rahasia kelima, kekuatan diam. Sebagai jiwa terpilih, diam adalah salah satu sekutu terbesar Anda. Di dunia yang penuh kebisingan, di mana semua orang ingin didengar, ada kekuatan luar biasa dalam memilih untuk tetap diam. Diam bukan berarti hidup dalam rahasia tanpa pernah menyuarakan kebenaran, melainkan mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus menahan diri. Tidak heran para bijak di masa lalu sering berbicara dengan sedikit kata. Diam membawa energi yang berbeda, energi yang suci. Dalam diam, Anda berkomunikasi dengan dimensi batin dengan cara yang tak bisa dijangkau oleh kata-kata. Pikirkanlah, berapa kali Anda menyesali kata-kata yang diucapkan dengan tergesa atau karena emosi. Kata-kata memiliki kekuatan untuk membangun, menghancurkan, dan tak bisa ditarik kembali setelah dilepaskan. Tetapi diam adalah ruang refleksi, kontemplasi, dan pengumpulan kekuatan. Saat Anda memilih untuk tetap diam, terutama ketika orang lain menunggu reaksi, Anda sebenarnya sedang mengendalikan energi Anda sendiri. Dalam diam, Anda menghimpun kebijaksanaan, belajar mengamati, membedakan, dan memahami makna lebih dalam dari situasi yang biasanya memancing reaksi emosional. Diam sebagai perisai, sebagai jiwa terpilih, akan ada saat-saat ketika orang mencoba memprovokasi Anda, mempertanyakan Anda, atau menantang jalan spiritual Anda. Pada saat seperti itu, diam bisa menjadi perisai terkuat Anda, dengan tidak menanggapi energi negatif atau upaya untuk menimbulkan konflik. Anda menjaga energi tetap utuh dan melindungi kedamaian batin Anda. Tidak semua pertempuran adalah milik Anda, dan sering kali pilihan paling bijaksana adalah tidak mengatakan apa-apa sama sekali. Bayangkan ini, ada sosok agung yang memilih diam di hadapan mereka yang menuduhnya. Bahkan ketika dipertanyakan, bahkan ketika diejek, ia memilih diam daripada membela diri. Mengapa? Karena ia tahu bahwa misi dan kebenarannya tidak memerlukan pengakuan dari dunia. Ia mantap pada siapa dirinya dan apa yang datang untuk ia lakukan. Sebagai jiwa terpilih, Anda pun perlu memiliki cara pandang yang sama. Anda tidak perlu membenarkan diri di hadapan mereka yang tidak memahami jalan Anda. Biarkan orang lain berbicara, biarkan mereka bertanya, tetapi pilihlah diam sebagai jawaban Anda. Dengan cara ini, Anda tetap menjaga kendali atas energi batin Anda sendiri. Kapan harus berbicara dan kapan harus diam? Mari perjelas sesuatu. Akan ada saat-saat ketika Anda dipanggil untuk berbicara, ketika intuisi batin menggerakkan Anda untuk membagikan kebijaksanaan atau untuk membela sesuatu yang benar. Lakukanlah tanpa ragu. Namun pahamilah perbedaan antara panggilan sejati untuk berbicara dan sekadar reaksi emosional. Bagaimana cara mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam? Jawabannya ada pada kebijaksanaan membedakan. Sebelum merespons sebuah situasi, terutama yang terasa penuh emosi, ambil jeda sejenak. Tanyakan kepada diri Anda, apakah ini layak untuk energi saya? Apakah kata-kata saya akan membawa cahaya atau justru menambah kegelapan? Apakah jawaban saya mendukung misi saya atau hanya reaksi atas ketidaktahuan dan energi negatif orang lain? Lebih sering daripada tidak, diam adalah jawaban yang paling kuat. Dalam diam, Anda menjaga martabat, energi, dan fokus. Anda tidak memberi kekuatan apapun kepada pihak yang menentang. Dan yang paling penting, Anda memberi ruang bagi kebijaksanaan yang lebih tinggi untuk menuntun langkah Anda berikutnya. Rahasia keenam, seni kebijaksanaan dalam menyimpan. Kebijaksanaan dalam menyimpan berjalan beriringan dengan diam, namun bekerja di tingkat yang berbeda. Kebijaksanaan ini adalah tentang mengetahui apa yang perlu diungkapkan dan apa yang sebaiknya tetap disimpan. Sebagai jiwa terpilih, ada bagian dari hidup Anda, jalan batin Anda, dan misi Anda yang memang harus dijaga tetap tersembunyi. Ini bukan berarti hidup dalam ketakutan atau kerahasiaan, melainkan memahami bahwa tidak semua hal layak untuk dibagikan. Kita hidup di dunia yang terobsesi dengan keterbukaan berlebihan, media sosial, komunikasi tanpa henti, dan kebutuhan akan pengakuan membuat banyak orang mengumbar setiap detail hidupnya. Tetapi bagi jiwa terpilih,
hal ini berbahaya. Perjalanan batin Anda adalah sesuatu yang suci, dan tidak semua orang pantas menyaksikannya. Mengapa kebijaksanaan dalam menyimpan? Itu penting. Kebijaksanaan ini melindungi Anda dari serangan batin yang tidak perlu. Saat Anda terlalu banyak mengungkapkan tentang rencana, pergumulan, atau kemenangan, Anda membuka pintu bagi orang lain untuk ikut campur dalam perjalanan Anda. Ada yang melakukannya karena iri, ada yang karena niat buruk, ada pula yang tanpa sadar menimbulkan kerugian. Bayangkan perjalanan batin Anda seperti tanaman muda. Ia butuh waktu untuk tumbuh, menguatkan akar, dan bertahan sebelum mampu menghadapi cuaca yang keras. Jika Anda mengungkapkannya terlalu cepat, ia rentan terhadap badai, hujan, bahkan injakan orang yang tidak menyadari keberadaannya. Perjalanan Anda pun demikian. Hingga Anda benar-benar berakar dalam misi Anda, bijaksanalah dalam memilih apa yang dibagikan dan kepada siapa. Ini tidak berarti Anda tidak boleh membagikan pengalaman. Akan ada momen di mana kisah Anda bisa menjadi inspirasi, dan ada saat di mana intuisi batin mendorong Anda untuk mengungkapkan bagian tertentu dari perjalanan. Tetapi momen itu harus dipandu oleh kebijaksanaan, bukan oleh kebutuhan untuk diperhatikan atau diakui. Melindungi kemajuan batin Anda, kebijaksanaan dalam menyimpan sangat penting, terutama untuk menjaga pertumbuhan batin Anda. Saat Anda berkembang, Anda akan mengalami pencerahan, terobosan, dan momen kejernihan yang mendalam. Semua itu adalah hadiah berharga yang ditujukan untuk memperkuat dan menuntun Anda. Tetapi tidak semua orang siap mendengarkan atau memahami. Mengungkapkan pencerahan ini terlalu dini bisa menimbulkan salah paham, ejekan, atau bahkan serangan batin. Energi yang berlawanan, baik di ranah fisik maupun non-fisik, tumbuh dari informasi. Semakin banyak yang mereka ketahui tentang perjalanan, kelemahan, atau rencana Anda, semakin mudah bagi mereka untuk mengganggu. Itulah mengapa kebijaksanaan dalam menyimpan begitu penting. Jaga pertumbuhan batin Anda tetap pribadi, hingga tiba waktunya untuk diungkapkan. Bergeraklah dalam diam, dan biarkan keberhasilan serta kekuatan batin Anda berbicara dengan sendirinya pada saat yang tepat. Kebijaksanaan dalam hubungan. Kebijaksanaan juga berlaku dalam hubungan Anda. Sebagai jiwa terpilih, Anda akan menjalin ikatan dengan mereka yang berjalan di jalur spiritual serupa, dan hubungan ini akan menjadi penting bagi pertumbuhan Anda. Namun, tidak semua hubungan layak ditampilkan ke publik. Ada koneksi yang sebaiknya tetap pribadi, bahkan suci, karena ia hadir dengan tujuan yang lebih tinggi. Hal ini sangat penting, terutama dalam hubungan romantis. Sebagai jiwa terpilih, Anda mungkin menarik individu yang tertarik pada cahaya Anda, tetapi belum tentu sejalan dengan misi Anda. Karena itu, berhati-hatilah dalam memilih siapa yang diizinkan masuk ke lingkaran terdalam Anda, dan kepada siapa Anda mempercayakan kebenaran terdalam diri Anda. Kebijaksanaan dalam hubungan akan memastikan kesucian ikatan tetap terlindungi dari gangguan atau energi negatif dari luar. Kekuatan bergerak dalam diam. Akhirnya, mari kita bahas kekuatan bergerak dalam diam. Ini berarti mengambil keputusan, mengerjakan proyek, dan melangkah maju dalam perjalanan spiritual tanpa harus mengumumkan setiap langkah Anda. Ada kekuatan luar biasa dalam diam, karena ia memungkinkan Anda membangun tanpa gangguan, tanpa intervensi, dan tanpa sorotan yang tidak perlu. Ketika Anda bergerak dalam diam, Anda memberi ruang bagi diri sendiri untuk bertumbuh tanpa tekanan opini atau ekspektasi orang lain. Anda dapat fokus sepenuhnya pada misi dan hubungan batin Anda dengan sumber kehidupan. Dan ketika tiba saatnya untuk menampakkan hasil dari perjalanan dan usaha Anda, dampaknya akan terasa nyata dan tak terbantahkan. Jiwa-jiwa terpilih, diam dan kebijaksanaan adalah pelindung spiritual Anda. Di dunia yang penuh kebisingan dan keterbukaan berlebihan, Anda dipanggil untuk menempuh jalan berbeda. Pilih kata-kata Anda dengan hati-hati, lindungi pertumbuhan spiritual Anda, dan bijaksanalah dalam memilih siapa yang Anda izinkan masuk ke lingkaran terdekat. Ingatlah, tidak semua hal pantas dibagikan, dan tidak setiap pertarungan memerlukan jawaban. Dengan merangkul kekuatan diam dan kebijaksanaan, Anda melindungi energi, kehadiran, dan misi suci Anda. Rahasia ketujuh, kuasai emosi Anda. Emosi adalah bagian dari pengalaman manusia. Bahkan sebagai jiwa terpilih, Anda akan merasakan seluruh spektrum emosi. Sukacita, kesedihan, kemarahan, cinta, dan frustrasi.
Tetapi disinilah jalan Anda berbeda. Anda tidak bisa membiarkan emosi mengendalikan diri Anda. Untuk dapat menjalankan misi dengan efektif, Anda harus belajar menguasai emosi. Kunci menguasai emosi bukanlah menekannya, melainkan memahaminya. Anda perlu mengetahui dari mana ia berasal, mengapa ia muncul, dan bagaimana cara menyalurkannya agar mendukung tujuan Anda, bukan justru mengganggunya. Ini bukan hal mudah, tetapi sangat penting. Mengapa penguasaan emosi begitu penting? Karena sebagai jiwa terpilih, Anda adalah pejuang batin. Dan seperti seorang pejuang, Anda harus tetap tenang dan fokus, bahkan di tengah badai. Saat emosi mengambil alih, Anda kehilangan kendali. Penilaian Anda menjadi kabur, dan kemampuan mengambil keputusan bijak menurun. Energi yang berlawanan baik di ranah batin maupun fisik tumbuh dari kekacauan. Jika Anda dikuasai emosi, Anda menjadi rentan terhadap manipulasi, distraksi, bahkan kekalahan. Bagaimana cara menguasai emosi? Penguasaan emosi dimulai dengan kesadaran diri. Anda perlu peka terhadap dunia batin Anda. Ketika rasa marah muncul, ketika kesedihan mulai menekan, atau ketika kegelisahan datang, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya merasakan ini? Apa akar dari emosi ini? Seringkali, emosi terhubung dengan hal yang lebih dalam. Ketakutan, luka yang belum terselesaikan, atau harapan yang tidak terpenuhi. Dengan memahami akarnya, Anda bisa menangani penyebab sebenarnya, bukan sekadar bereaksi terhadap gejala di permukaan. Latihan mengelola emosi. Selanjutnya, latihlah pengelolaan emosi. Ini adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dengan cara yang sehat dan bermanfaat. Intinya adalah merespons, bukan bereaksi. Ketika Anda merasakan emosi yang kuat, jangan langsung bertindak. Ambil jeda untuk bernapas, menenangkan diri, dan bertanya pada diri sendiri, apa tindakan paling bijak yang bisa saya ambil sekarang? Jeda sederhana ini bisa mencegah Anda mengambil keputusan yang kelak akan disesali. Ingatlah, penguasaan emosi bukan berarti mengabaikan atau menekan perasaan. Justru menekan emosi bisa berbahaya. Emosi yang ditekan tidak hilang, melainkan terpendam dan pada akhirnya bisa meledak. Sebaliknya, akui perasaan Anda, tetapi jangan biarkan ia mengendalikan tindakan Anda. Anda adalah penguasa atas emosi, bukan sebaliknya. Menyalurkan emosi untuk kekuatan batin. Emosi juga bisa menjadi sumber kekuatan bila disalurkan dengan benar. Misalnya, ketika Anda merasakan kemarahan yang lahir dari ketidakadilan, energi itu bisa diarahkan untuk menciptakan perubahan positif. Kemarahan terhadap ketidakadilan dapat mendorong tindakan nyata yang membawa transformasi, baik secara sosial maupun batin. Demikian pula, kesedihan dapat melahirkan belas kasih yang mendorong Anda untuk menyembuhkan dan menguatkan mereka yang sedang menderita. Kuncinya adalah menjadikan emosi sebagai alat, bukan tuan. Saat Anda merasakan emosi yang kuat, tanyakan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa menyalurkannya menjadi sesuatu yang bermanfaat? Apakah frustrasi bisa mendorong saya untuk lebih gigih? Apakah kesedihan bisa memperdalam empati saya terhadap orang lain? Apakah sukacita bisa saya gunakan untuk mengangkat semangat mereka yang ada di sekitar saya? Dengan mengubah emosi menjadi kekuatan batin, Anda tetap memegang kendali atas perjalanan Anda dan tetap selaras dengan misi yang lebih tinggi. Rahasia ke-8, menjaga keseimbangan dalam segala hal. Keseimbangan adalah fondasi kehidupan jiwa terpilih. Tanpa keseimbangan, bahkan pejuang batin yang paling kuat pun bisa goyah. Keseimbanganlah yang menjaga Anda tetap berpijak, yang memungkinkan Anda berjalan di antara dunia batin dan dunia fisik tanpa kehilangan diri di salah satunya. Namun, menjaga keseimbangan di dunia yang penuh kekacauan ini bukanlah hal mudah. Anda akan terus ditarik ke berbagai arah, pekerjaan, hubungan, tanggung jawab, dan tentu saja perjalanan spiritual Anda. Jika tidak hati-hati, Anda bisa merasa kewalahan, kelelahan, atau terputus dari tujuan yang lebih tinggi. Bagaimana menjaga keseimbangan sebagai jiwa terpilih? Pertama, utamakan kehidupan batin Anda. Koneksi spiritual adalah dasar dari segala sesuatu yang Anda lakukan. Tanpanya, Anda akan kehilangan arah dan makna. Tidak peduli seberapa sibuk hidup Anda, sisihkan waktu setiap hari untuk praktik batin, meditasi, refleksi, perenungan, atau sekadar duduk dalam keheningan. Koneksi harian ini akan menenangkan jiwa Anda dan memberi kejelasan
serta kekuatan untuk menghadapi tantangan dunia. Kedua, rawat diri sendiri. Anda tidak bisa menuangkan dari cawan yang kosong. Kesehatan fisik, mental, dan emosional sama pentingnya dengan kesehatan spiritual. Jaga tubuh melalui nutrisi, istirahat, dan pergerakan yang sehat. Jaga pikiran dengan menetapkan batasan, menghindari lingkungan beracun, dan melakukan aktivitas yang membawa sukacita serta kedamaian. Ingat, keseimbangan adalah tentang merawat keseluruhan diri, bukan hanya aspek batin. Ketiga, belajarlah mengatakan tidak. Sebagai jiwa terpilih, orang-orang akan tertarik kepada Anda, mencari bimbingan, cahaya, dan energi Anda. Walaupun bagian dari misi Anda adalah menolong, Anda juga harus melindungi diri agar tidak terkuras. Anda tidak bertanggung jawab atas penyembuhan semua orang, dan Anda tidak bisa menyelesaikan semua masalah mereka. Belajarlah membedakan kapan harus turun tangan dan kapan harus menjaga jarak. Mengatakan tidak bukanlah sikap egois, melainkan langkah penting untuk menjaga keseimbangan. Keempat, kembangkan pola pikir yang seimbang. Ini berarti menghindari segala bentuk ekstrem. Ekstrem dalam emosi, perilaku, atau keyakinan bisa menimbulkan ketidakseimbangan. Tetaplah berpijak. Carilah kebijaksanaan dari sumber batin maupun praktis. Ingat, Anda hidup di dunia batin sekaligus dunia fisik, dan keduanya memiliki tempat dalam perjalanan Anda. Bila Anda terlalu fokus pada satu sisi dan mengabaikan sisi lain, ketidakseimbangan pasti terjadi. Menjaga keseimbangan dalam hubungan. Keseimbangan sangatlah penting dalam hubungan Anda. Sebagai jiwa terpilih, hubungan bisa menjadi sumber kekuatan atau justru melemahkan jalan batin Anda. Kelilingilah diri dengan orang-orang yang mendukung pertumbuhan Anda, yang memahami pentingnya misi Anda, dan yang membawa energi positif ke dalam hidup Anda. Pada saat yang sama, jauhilah mereka yang menguras energi atau menjauhkan Anda dari tujuan yang lebih tinggi. Namun, keseimbangan bukan berarti memutus semua hubungan dengan mereka yang sedang berjuang atau membutuhkan bantuan. Artinya, Anda perlu tahu seberapa banyak diri yang dapat Anda berikan, dan kapan saatnya menarik diri untuk mengisi ulang energi. Anda tidak dipanggil untuk menanggung seluruh beban masalah orang lain, tetapi Anda dipanggil untuk menjadi cahaya. Keseimbanganlah yang memungkinkan Anda menjalankan peran itu tanpa kehilangan jati diri dalam prosesnya. Menjaga keseimbangan antara kesendirian dan keterhubungan. Akhirnya, seimbangkanlah waktu antara kesendirian dan keterhubungan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kesendirian sangat penting untuk pembaruan batin. Dalam keheningan, Anda menerima bimbingan, kekuatan, dan kejernihan dari sumber yang lebih tinggi. Namun, keterhubungan dengan orang lain juga sama pentingnya. Sebagai jiwa terpilih, Anda hadir untuk menuntun, menginspirasi, dan menguatkan. Itu berarti Anda perlu berinteraksi dengan dunia di sekitar Anda. Kuncinya adalah menemukan ritme yang sesuai. Luangkan cukup waktu sendirian untuk mengisi kembali energi batin. Tetapi jangan sepenuhnya mengasingkan diri dari dunia. Anda memiliki misi untuk dijalankan, dan misi itu menuntut keterlibatan dengan orang lain. Seimbangkan kesendirian dengan keterhubungan yang bermakna, dan Anda akan mendapati bahwa kekuatan spiritual Anda tumbuh semakin kuat melalui setiap interaksi. Jiwa-jiwa terpilih, menguasai emosi dan menjaga keseimbangan bukan hanya tujuan pribadi. Keduanya adalah syarat penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan spiritual Anda. Penguasaan emosi menjaga Anda tetap fokus dan terkendali, sementara keseimbangan memastikan Anda tetap berpijak dan selaras dengan misi Anda. Ingatlah, Anda sedang menapaki jalan suci, dan setiap langkah membutuhkan kesadaran, disiplin, dan ketulusan. Dengan menguasai emosi dan menjalani kehidupan yang seimbang, Anda memperkuat diri untuk melangkah dengan kekuatan, kebijaksanaan, dan tujuan yang lebih tinggi. Rahasia ke-9. Melindungi jiwa dari energi negatif dan serangan batin. Sebagai jiwa terpilih, Anda lebih peka secara spiritual dibanding kebanyakan orang. Anda mampu merasakan energi halus di sekitar, getaran dari orang, tempat, maupun situasi. Kepekaan ini adalah anugerah, tetapi sekaligus membuat Anda lebih rentan terhadap energi negatif. Serangan batin baik yang datang dari orang lain, lingkungan, maupun kekuatan yang tak terlihat adalah nyata. Dampaknya bisa berupa kelelahan emosional, kebingungan, keraguan, ketakutan, bahkan sakit fisik. Karena itu,
Perlindungan spiritual sangat penting bagi kesejahteraan Anda dan kemampuan Anda menjalankan misi. Cara melindungi jiwa Anda. Pertama, jaga koneksi yang kuat dengan sumber kehidupan. Hubungan ini adalah sumber utama perlindungan Anda. Ketika Anda selaras dengan energi ilahi, Anda menerima bimbingan, kejernihan, dan perisai batin yang melindungi dari energi negatif maupun kegelapan yang mencoba melukai Anda. Koneksi ini ibarat benteng yang menjaga jiwa Anda, melindungi dari pengaruh luar. Bagaimana cara menjaganya? Dengan praktik spiritual setiap hari, meditasi, perenungan, atau keheningan batin. Praktik-praktik ini menjaga Anda tetap selaras dengan cahaya, kasih, dan kebijaksanaan. Saat Anda berakar kuat secara spiritual, kekuatan luar memiliki lebih sedikit kuasa atas diri Anda. Menguatkan perlindungan batin. Kedua, gunakanlah sarana spiritual untuk memperkuat perlindungan Anda. Sarana ini bisa berupa doa, afirmasi, kristal, simbol pelindung, atau bahkan tindakan sederhana memohon pertolongan dari sumber kehidupan. Saat Anda merasa berada dalam tekanan, baik secara batin maupun emosional, ucapkan kata-kata perlindungan bagi diri Anda. Nyatakan bahwa Anda dikelilingi oleh cahaya, dan bahwa tidak ada energi negatif yang mampu meredupkan cahaya Anda. Ketiga, bersihkan energi Anda secara teratur. Sama seperti tubuh fisik membutuhkan pembersihan, demikian juga jiwa Anda. Energi negatif bisa menempel dari lingkungan, dari orang-orang yang beracun, atau dari situasi yang penuh tekanan. Pembersihan batin melalui ritual sederhana, seperti berendam dengan garam, menghirup udara segar dengan penuh kesadaran, atau membayangkan cahaya putih menyelimuti tubuh Anda, akan membantu melepaskan energi yang berat dan mengembalikan kejernihan batin. Mengenali serangan energi negatif. Tidak setiap tantangan yang Anda hadapi adalah serangan batin, tetapi sebagai jiwa terpilih, Anda harus peka terhadap tanda-tandanya. Serangan batin seringkali muncul dalam bentuk perasaan takut yang berlebihan, keraguan, atau kebingungan. Anda mungkin merasa terputus dari tujuan atau dari cahaya yang lebih tinggi, dan hal-hal yang biasanya memberi inspirasi tiba-tiba terasa hampa. Anda juga bisa mengalami konflik yang tidak biasa dalam hubungan, rasa berat yang sulit dijelaskan, atau pikiran negatif yang terus berulang. Saat Anda mengenali tanda-tanda ini, jangan panik. Pahamilah bahwa ini adalah upaya untuk menjauhkan Anda dari jalan Anda. Pada momen inilah perlindungan spiritual menjadi semakin penting. Mohonlah bimbingan, mintalah kekuatan dari sumber kehidupan, dan kelilingi diri Anda dengan energi pelindung. Jangan menyerah pada rasa takut, karena ketakutan adalah cara paling mudah untuk melemahkan Anda. Sebaliknya, berdirilah teguh dalam keyakinan dan koneksi batin Anda. Rahasia ke-10. Menjaga koneksi, tak tergoyahkan dengan sumber kehidupan. Rahasia terakhir ini adalah fondasi dari semua yang lain. Menjaga koneksi yang tak tergoyahkan dengan sumber kehidupan. Tanpa koneksi ini, tidak ada rahasia lain yang akan bertahan. Koneksi inilah tali kehidupan Anda, sumber kebijaksanaan, perlindungan, dan kekuatan sebagai jiwa terpilih. Bagaimana menguatkan koneksi dengan sumber kehidupan? Pertama dan yang terpenting, luangkan waktu setiap hari untuk berhubungan dengannya. Sebutlah itu doa, meditasi, refleksi, atau keheningan. Waktu ini adalah ruang suci. Inilah saat Anda menyelaraskan diri dengan kekuatan yang lebih tinggi yang menuntun kehidupan Anda. Inilah saat Anda menerima pesan, wawasan, dan arah untuk menuntaskan misi Anda. Banyak jiwa terpilih jatuh dalam jebakan kesibukan. Tuntutan dunia pekerjaan, hubungan, tanggung jawab dapat mengalihkan perhatian dari praktik spiritual. Tetapi jelaslah, mengabaikan koneksi dengan sumber kehidupan adalah hal paling berbahaya yang bisa Anda lakukan. Ketika terputus, Anda menjadi rentan terhadap kekacauan dunia. Anda kehilangan arah tujuan dan melemahkan perlindungan batin Anda. Mengembangkan kemampuan mendengarkan batin. Aspek lain dari memperkuat koneksi dengan sumber kehidupan adalah belajar mendengarkan. Seringkali kita mendekati doa atau meditasi sebagai percakapan satu arah. Kita berbicara, kita meminta, tetapi kita lupa mendengar. Padahal, sumber kehidupan selalu berbicara kepada kita melalui intuisi, tanda-tanda, maupun peristiwa sehari-hari. Namun, kita harus melatih diri untuk peka agar bisa menangkapnya. Mendengarkan batin memerlukan keheningan. Ia menuntut Anda menenangkan kebisingan dunia dan juga suara yang ramai di dalam pikiran.
Saat Anda belajar mendengarkan, Anda akan menyadari bahwa jawaban atas pertanyaan Anda seringkali sudah ada di dalam diri. Sumber kehidupan berbicara melalui intuisi, melalui bisikan halus yang menuntun ke arah yang benar. Namun, Anda harus bersedia untuk mendengar, menyerahkan diri kepada kehendak ilahi. Pada akhirnya, menjaga koneksi yang kuat dengan sumber kehidupan membutuhkan sikap penyerahan. Ini bukan berarti menyerah atau menjadi pasif, melainkan mempercayai bahwa ada rencana yang lebih tinggi bagi hidup Anda, dan rencana itu selalu demi kebaikan tertinggi Anda. Sebagai jiwa terpilih, jalan yang Anda tempuh mungkin tidak selalu dimengerti oleh orang-orang di sekitar. Bahkan terkadang tidak sepenuhnya dimengerti oleh diri Anda sendiri. Namun, percayalah bahwa setiap tantangan, setiap pelajaran, semuanya merupakan bagian dari pertumbuhan batin dan misi yang Anda emban. Menyerahkan diri berarti melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Ini berarti merelakan ketakutan, keraguan, dan kegelisahan Anda kepada sumber kehidupan. Saat Anda berserah, Anda membuka diri pada bimbingan dan keajaiban. Anda mulai melihat bahwa segala sesuatu bekerja selaras demi kebaikan Anda, bahkan ketika tampak seolah-olah segalanya sedang runtuh. Ini bukan sekadar keyakinan buta. Ini adalah kebijaksanaan batin pemahaman bahwa rencana yang lebih tinggi jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan manusia. Dengan berserah pada rencana itu, Anda menyelaraskan diri dengan waktu ilahi, kebijaksanaan ilahi, dan kekuatan ilahi, kekuatan keyakinan. Keyakinan adalah fondasi dari koneksi Anda dengan sumber kehidupan. Keyakinanlah yang menopang Anda ketika jalan terasa samar, ketika tantangan tampak tak teratasi, dan ketika dunia terasa begitu berat. Keyakinan mengingatkan Anda bahwa Anda tidak pernah berjalan sendirian, bahwa Anda selalu dilindungi, dan bahwa misi Anda dibimbing oleh kekuatan yang lebih besar dari diri Anda. Sebagai jiwa terpilih, keyakinan Anda akan diuji. Akan ada saat-saat ketika Anda merasa ditinggalkan, meragukan tujuan Anda, atau terbebani oleh beratnya dunia. Namun, pada saat-saat itulah ingatlah, Anda tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Bimbingan selalu ada, bahkan ketika Anda tidak bisa melihat jalan di depan. Keyakinan bukanlah ketiadaan keraguan, melainkan keputusan untuk tetap melangkah meski keraguan ada. Itu adalah pengetahuan batin bahwa apapun yang terjadi, Anda tetap berada di jalur yang benar. Saat Anda memelihara keyakinan, koneksi Anda dengan sumber kehidupan tetap kuat, dan koneksi itulah yang akan membawa Anda melewati badai apapun. Penutup, jiwa-jiwa terpilih, perjalanan yang Anda tempuh adalah perjalanan suci, namun juga penuh tantangan. Perlindungan batin dan koneksi yang kuat dengan sumber kehidupan adalah perisai terbesar Anda. Inilah fondasi yang memungkinkan Anda berjalan di jalan ini dengan percaya diri, bijaksana, dan penuh kekuatan. Jangan pernah mengabaikan koneksi Anda dengan sumber kehidupan. Di sanalah terletak sumber kekuatan, bimbingan, dan perlindungan Anda. Selaraskan jiwa Anda, jagalah hati Anda, dan percayalah bahwa setiap langkah yang Anda ambil telah diatur dengan sempurna. Dengan rahasia-rahasia ini, Anda kini diperlengkapi untuk berjalan di jalan jiwa, terpilih dengan keberanian dan otoritas batin. Anda tidak sendirian, kekuatan yang lebih besar senantiasa menuntun langkah Anda. Percayalah akan hal itu, dan sadarlah bahwa Anda hadir di dunia ini untuk tujuan yang jauh lebih agung daripada yang bisa Anda bayangkan. Terima kasih telah berjalan bersama dalam perjalanan ini. Tetaplah terlindungi, tetaplah terhubung, dan di atas segalanya, tetaplah setia pada cahaya Anda. Jika Anda merasa pesan ini bermanfaat, sebarkanlah kepada mereka yang juga mencari pertumbuhan batin. Mari kita terus membangun ruang kebersamaan bagi jiwa-jiwa yang sejalan, yang berdedikasi pada pertumbuhan spiritual dan pengembangan diri. Teruslah bersinar, dan sampai bertemu kembali di perjalanan berikutnya.